Nah, jadi salah satu metode untuk menggunakan setting untulan itu ketika dipisah dia bakalan mau bunyi. Kapan dia harus bunyi, kapan dia harus. Pleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan pleman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat setia pleman rumahan dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, pada gacor burungnya makin membanggakan. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban di pleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, jadi sekian banyak tutorial yang saya buat, yang memang konten ini banyaknya di pleci ya. Burung-burung lain itu juga enggak semua saya bisa bahas karena saya sadar kemampuan saya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya, Om, bisa nggak rawat pleci cuma satu supaya gacor? Bisa, nggak ada yang nggak bisa kalau di pleci. Caranya gimana? Ya ini mau saya jelasin. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara ngerawat pleci cuma satu, tanpa koloni, tanpa untulan, bisa gacor tanpa doping, disimak videonya secara lengkap, jangan di skip. Jadi biar nggak ada yang kelewat. Dan jangan lupa ngopi dulu biar segar, biar adem. Pleci itu biasanya paling enak itu dengan koloni ya, banyak plecinya, kemudian juga pakai untulan. Nah, cuma namanya orang banyak, mungkin ada yang sibuk, ada yang juga sekedar iseng. Jadi rawat pleci cuma mau satu aja, nggak pakai untulan, nggak pakai koloni. Nah, jadi mau saya bahas secara lengkap. Yang pertama, kalau misalnya mau cepet itu harus pakai doping, karena doping itu kan yang sifatnya memaksa. Nah, cuma saya masalah doping saya nggak mau bahas lengkap karena saya nggak begitu memahami masalah doping. Nah, jadi kalau misalnya rawat pleci cuma satu ketika beli dari Om Yokan itu, yang jelas fokus pertama itu ketika habis ngomyok itu penjinakan sama pemasteran. Setelah burung jinak, setelah anteng ya nggak usah jinak-jinak banget lah, cukup jinak aja, yang penting nggak gerabakan. Burung anteng, kemudian materinya bagus. Nah, tinggal cara perawatannya supaya dia mau gacor dan buka paruh tanpa harus doping. Yang pertama, rawat konsisten. Yang jelas kalau tanpa doping ini ya waktunya lama bener. Untuk Buxton itu bisa 1 tahun bahkan 2 tahun lebih, nggak bisa langsung kalau dia cuma satu. Cara perawatannya, yang pertama pakai pur yang biasa dulu, jangan langsung pur yang high kualitas. Pakai pur, bisa pakai pur Malau, Leopard dulu, terus juga atau Cirpi. Nah, kemudian beberapa bulan kalau dia udah mulai ngeriwi kasar, mau ke ngalas, baru naikin ke Nutri, atau bisa ke Nastar, atau bisa Vol 220. Nah, yang jelas buah sama EF itu extra funding itu harus rutin. Buahnya itu pilih buah jeruk atau buah pisang kepok. Nah, kalau mau jeruk itu lebih bagus, soalnya jeruk itu bisa bikin bening suara bening, kemudian suara bening, biar buat birahi dia juga tinggi. Kalau pisang kepok sama, dia bisa bikin birahi, bikin gemuk. Nah, yang jelas jangan lupa walaupun cuma satu harus diumbar. Kalau misalnya nggak sempet diumbar, bisa dijemur kuat. Nah, dijemur kuat. Kemudian pengembunan, kalau misalnya pleci banyak atau pleci ada untulannya itu dipisah sama untulannya, atau dipisah sama pleci lain biar saut-sautan. Kalau cuma satu cukup digantung, diembunkan sambil disetel terapi. Nah, kemudian untuk penjemuran itu jemur sekira-kira aja lah, karena patokan jemur itu bukan jam. Jam 9 sekarang sama jam 9 besok atau jam 9 kemarin nggak sama. Jadi dikira-kira aja, sekiranya udah panas, dia udah mangap-mangap, udah stop. Kalau misalnya nggak sempet jemur
taruh aja di teras rumah yang mungkin bisa kena matahari pagi atau kena matahari sore. Nah terus kalau misalnya pleci satu itu punya kendala yang namanya over birahi, karena pleci bahan itu kadang-kadang birahinya nggak stabil, tiba-tiba dia ngecir-ngecir, birahi terlalu tinggi over, sayap getar-getar. Karena dia nggak punya untulan, kasih aja buah timun atau buah pepaya. Tinggal konsisten, kasih kroto, kasih ulet Hongkong, kasih aja pagi 5, sore 5 untuk ulet Hongkong. Kalau untuk kasih kroto ya nggak usah kasih ulet Hongkong lagi, soalnya kan dia pasti kenyang. Nah kalau menurut saya sih cuma itu aja, tinggal sabar dan konsisten, embun, terus jemur. Nah rutin umbar, kalau nggak bisa umbar kuatin jemur nggak masalah. Nah perbaiki pakan sama giginya. Nah, tapi yang jelas butuh waktu lama kalau tanpa doping. Kalau mau misalnya cepet pakai doping, bisa dextro, bisa PGO, doping apa aja, cari rekomendasi lain tentang doping yang lebih paham. Nah mungkin ketika digantung atau mungkin juga dijemur atau diembun, karena dia sendiri nggak punya kawan saut-sautan, setelin aja suara HP terapi. Bisa pakai HP jadul atau juga bisa pakai musik box, dengerin suara-suara yang koloni-koloni, suara koloni atau juga suara pancingan lain. Nah untuk linknya ada di bawah, tinggal dilihat terapi-terapinya. Nah mungkin itu aja dari saya. Nah kalau saya ini pakainya lebih senang dengan menggunakan metode setting untulan. Punya saya ada. Nah ini yang atas, ini lagi fokus ternak. Nah ini Gunsal sama Kalimantan, Buxto sama Buxto. Nah ini yang Buxto Lampung sama Buxto Lampung. Ini belum branding. Kalau yang Gunsal itu lagi fokus branding. Kalau ini belum branding, ini perempuannya masih baru, masih giras, masih bahan. Nah ini saya kasih serabut ini karena dia birahinya tinggi, yang jantan birahi tinggi, cabutin bulu. Karena ini untulannya habis bulunya, bulu dadanya sampai botak dicabutin sama jantan. Jadi saya pisah dulu. Ketika saya pisah dia nyabutin bulu sendiri. Nah makanya saya kasih serat dari serat pisang. Jadi pisang itu saya ambilin atau pakai rumput bisa. Nah buat teman-teman mungkin kalau ada burung yang nyabutin bulunya sampai habis, kasih aja kayak gini. Nah nggak usah banyak-banyak, kasih selembar 2 lembar, karena ketika dia nyabutin bulu itu dia mau bikin sarang. Kalau dikasih seperti ini dia nggak bakalan nyabutin bulu. Nah gunanya untulan ini salah satunya untuk meredam birahi. Jadi pleci ini nggak bisa seperti burung kenari atau burung lapet yang dia rajin terus bunyi ngerol, nggak bisa. Jadi sesekali bunyi, mungkin selama 1 jam 2 jam dia berhenti stop, kemudian dia bunyi lagi dengan jeda yang lumayan lama. Nah ketika seperti ini kan pakai untulan meredam birahi dia supaya dia nggak bunyi. Nah ketika kita pisah, nah coba kita jauhin ya, kita jauhin dari untulannya. Nah ini lagi mainin rumput, kita ambil rumputnya dulu. Sini, lepasin. Nah udah dilepasin. Nah tinggal kita pisahin, dia akan mau bunyi. Nah jadi salah satu metode untuk menggunakan setting untulan itu ketika dipisah dia bakalan mau bunyi, kapan dia harus bunyi, kapan dia harus diam.
Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Terima kasih juga yang udah mendukung Preman Rumahan. Dan buat teman-teman semua, mudah-mudahan pada sehat dan mudah-mudahan yang lagi dicoba sama wabah-wabah segera pulih dan menjadi dan memetik hikmah dari semuanya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.